Waktu kecil itu kalian tahu Bor, aku tuh mulai dari SD, SMP, SMA masih tidur sama orang tua aku, coy. Iya, tapi kayak mana ya, namanya anak yang paling kecil gitu. Kenapa aku bilang manja? Apa yang ku mau dituruti sama orang tuaku gitu. Ya dulu itu orang tuaku itu ada usahanya, tapi aku merasa kayak kebahagiaan itu nggak lama juga sih kurasakan Bor. Nggak sampai aku lulus SD, roda tadi pun berputar gitu kan, perekonomian tadi pun berubah drastis gitu. Nanti aku ceritakan semua, ada part-partnya ya. Menurutku aku itu udah kayak bunga langka yang dilindungi gitu loh, tumbuh dan besar harus terawat gitu. Aku melawan yang namanya peraturan bahwa anak yang paling kecil itu akan tinggal sama orang tua. Cantiknya yang satu ini ya. Oke, udah ready nih? Udah ya. Welcome back to my YouTube channel. Namaku Kana. Yes. Okur. Bar. Hari ini aku balik lagi di akun YouTubeku. Dan ya setelah sekian lama aku sudah hiatus gitu ya. Hiatus nggak tuh ya, seolah-olah selebritis gitu kan. Jadi sebenarnya aku ini punya akun YouTube baru udah lama kali, cuman aku nggak tahu mau buat konten apa di sini gitu. Dulu ya, kalau kalian mau lihat nanti boleh kalian lihat ya, aku tuh konten random sesuka hati. Jadi hari ini aku buat konten komedi, besoknya aku bikin parodi, besoknya lagi gibah, besoknya lagi tutorial makeup gitu kan. Kayak nggak nyambung ceritanya, Bor. Hari ini komedi, besok mukbang gitu. Ujung-ujungnya aku merasa kayaknya nggak menarik deh kontenku ini untuk orang gitu. Jadinya aku malas untuk ngonten, Bor, karena nggak ada rasa ketertarikan orang terhadap kontenku ini gitu kan. Kemarin karena kebetulan aku aktif di platform sebelah gitu, aku baca-baca komentar sama DM kan. Jadi banyak kali lah yang nge-DM aku. Dan menurut aku ya, banyak kali orang yang kepo tentang kehidupanku. Kayak masa kecilku, dunia pertemananku, dunia keluargaku, sekolahku dulu kayak mana, kuliahku kayak mana, perjalanan hidupku kayak mana, sampai warna dan makanan kesukaanku pun ditanya sama netizen plus 62 yang super kepo ini gitu. Jadi menurut aku, aku sebagai konten kreator lah dibilangnya Bor, pengen terlihat positif vibes gitu ya, menjawab pertanyaan netizen dengan ramah gitu kan. Tapi aku mikir, kayak mana solusinya bisa aku jawab pertanyaan orang ini, karena menjawab pertanyaannya ini cukup lama durasinya kalau bikin video, sementara di platform sebelah itu ada batasan durasinya gitu. Jadi aku pusing, kayak mana sih ini Tuhan gitu kan. Sambil aku rebahan lah malam ini, karena kebetulan aku merecord video ini malam-malam gitu kan, sambil aku baca DM, sambil aku rebahan kayak mana ini solusinya gitu. Dan terlintaslah di pikiranku aku punya akun YouTube. Dan aku kepikiran, kayaknya ini nih waktunya gitu kan. Waktunya aku mengepakkan sayap di YouTube channelku ini gitu. Karena Bor, sebelum-sebelumnya aku udah pernah juga cerita kayak gini. Kayak cerita kehidupanku, cerita pertemananku, ada juga aku ceritai. Ada podcast juga gitu kan. Tapi nggak pala detail kali. Jadi aku kepikiran sekarang lah waktunya aku bakalan menceritakan sedetail mungkin. Mulai dari kecil sampai dengan aku besar, ataupun sampai dengan hari ini gitu. Semua pengalamanku yang lucu-lucu, yang menurut aku bisa diceritakan ataupun layak untuk kalian dengarkan, aku bakalan ceritakan di YouTube ini gitu. Jadi aku minta tolong sama kalian untuk di subscribe, di like, di komen, di share sama semua kawan-kawan kalian untuk bisa mendengarkan ceritaku ataupun gibah-gibah kita ini gitu ya, gibah-gibah manja ini gitu ya, biar mendukung semangat aku juga untuk cerita gitu. Ya iyalah, masa aku cerita-cerita tapi udahlah ya, nggak perlu ditonton orang pun nggak apa-apa gitu. Yang penting aku punya, nah gini Bor, maksudnya aku sekarang walaupun nggak ditonton orang, aku bakalan tetap konten, karena menurut aku ya, ini bisa menjadi dokumentasi aku semasa hidup ataupun semasa muda gitu. Ketika aku sudah tua nanti, aku bisa nonton gitu kan cerita-cerita aku gitu kan, dengan bandoku, dengan bonekaku, dengan semua perkakasku, dengan semua apa yang aku record bisa aku lihat untuk di masa yang akan datang gitu. Nah, itu salah satu kenapa aku bisa kembali juga di YouTube ini sebenarnya gitu. Bukan cuma masalah netizen aja sih bertanya tentang kehidupanku, tapi aku juga berfokus untuk dokumentasi di masa yang akan datang gitu kan. Iya, dokumentasi hari ini untuk bisa aku saksikan atau untuk bisa aku nostalgiakan nanti di masa yang akan datang gitu maksudnya Bor. Ngerti gak sih kalian? Okur.
kayaknya ngerti ya. Oke, jadi sekarang aku mau mulai cerita dari waktu aku kecil. Jadi seorang Kana ini adalah anak kecil yang terlahir dari keluarga yang sangat sederhana tapi sangat bahagia pada saat itu gitu. Sampai sekarang sih masih bahagia juga keluarga aku, Bor. Tapi dulu luar biasa kali bahagianya gitu. Karena aku kan anak paling kecil gitu kan. Dan menurut aku anak yang manja. Kenapa aku bilang manja? Apa yang ku mau dituruti sama orang tuaku gitu. Bahkan abang kakakku nggak dibelikan mainan, tapi kalau aku yang minta mainan itu dibelikan gitu. Jadi kadang-kadang azas manfaat juga abang kakakku juga mengatasnamakan aku untuk beli sesuatu, saking aku dimanjakannya gitu sama orang tuaku gitu kan, Bro. Dan ya ini aku mau bilang juga ya, dulu itu orang tuaku itu kan ada usahanya, ada warungnya juga, ada kayak orang itu kayak dagang ini, Bor, perlengkapan untuk bangunan gitu. Kalau ada yang mau bangun rumah, belinya ke orang tuaku gitu. Terus orang itu ada warung juga kan, warungnya juga lengkap lagi gitu kan, Bor. Terus ada warkop. Terus pedagang ini apa namanya, Bor? Kalau orang dagang buah-buahan tapi orang tuaku yang beli gitu, nanti dijual lagi ke pasar gitu. Bapak sama mamaku inilah perantara petani dengan penghasil buah ini. Kayak mana ya, bapakku sama mamaku yang membeli buah sama pedagang, nanti didagangkan sama yang beli dari kota-kota besar gitu. Jadi perantaranya bapakku sama mamaku gitu. Jadi banyak kali usaha orang itu gitu kan, Bor, pada saat itu. Tapi aku merasa kayak kebahagiaan itu nggak lama juga sih kurasakan, Bor. Nggak sampai aku lulus SD, roda tadi pun berputar gitu kan. Perekonomian tadi pun berubah drastis gitu. Nanti aku ceritakan semua, ada part-partnya ya, kenapa bisa berubah perekonomian tadi gitu kan. Dan ya gitu aku merasakan waktu zaman kecilku itu kayak menyenangkan, tapi nggak yang semenyenangkan itu, ada juga sedihnya gitu. Kayak mana ya aku menceritakan, karena ini nggak pakai skrip gitu. Kalau pakai skrip tadi jelas sekali ya, Bor, kalau pakai skrip gitu. Cuman ini kayak yang ku ingat-ingat aja lah gitu. Waktu kecil itu kalian tahu, Bor, aku tuh mulai dari SD, SMP, SMA masih tidur sama orang tuaku, coy. Iya, tapi kayak mana ya, namanya anak yang paling kecil gitu. Orang abang kakakku, kami itu jaraknya lumayan jauh-jauh juga gitu. Jadi orang abang kakakku udah merantau semua, tinggal aku sendiri di rumah, Bor. Jadi mau nggak mau, nggak ada lagi kawanku, ya mama sama bapakku lagi cuman di rumah. Terakhir udah kayak abang kakak kami bertiga kan. Ya pada saat disitulah ada pendewasaan diri gitu. Pendewasaan diri maksudku, aku tanpa abang sama kakakku yang semuanya merantau, aku bisa masak di rumah, aku bisa nyuci, aku bisa ngepel lantai gitu kan. Karena orang tuaku kan dari dulu memang ketika abang kakakku udah dewasa, orang itulah yang bekerja gitu. Maksudnya untuk beres-beresi rumah, karena orang tuaku ini sibuk dengan kerjaannya gitu. Setelah mereka pergi, mau nggak mau semua pekerjaan itu turun ke aku. Kalau dulu orang abang kakakku bagi kerjaan, ada yang nyuci piring, ada yang nyuci baju, ada yang masak. Nah, abang kakakku ini udah pergi merantau semuanya, akulah sendiri, Bor. Kalian bayangkanlah, seorang Kana yang manja ini harus kerja seperti itu gitu kan, seperti itu. Tapi ya kayak yang aku bilang tadi, Bor, itulah pendewasaan diriku gitu. Ya, aku nyuci piring, aku masak, aku semuanya. Dan ada efeknya ke masa yang akan datang, yaitu ini aku sekarang gitu. Merantau pun aku udah berani sendiri. Kalau dulu memang aku manja kali, Bor. Karena kayak yang aku bilang tadi, apa yang ku mau memang dikasih sama orang tuaku itu loh, Bor, gitu. Kalau aku sakit aja, super duper beda kali manja aku dibikin sama abangku yang sakit juga gitu loh. Ada pembedaan itu. Kadang-kadang aku kalau aku ingat sekarang kayak kasihan juga sih aku gitu loh, Bor, sama orang abang kakakku zaman dulu gitu. Makanya sekarang kalau aku dipanggil adek sama mamaku, aku sudah tidak mau karena aku sudah tidak manja lagi, Mak. Gitu ku bilang dari telepon itu, Bor. Dek, katanya, oh jangan panggil aku adek, panggil aku Kana. Karena memang aku sudah dewasa ya kan, Bor. Udah malu juga awak dipanggil adek. What? Adek? Gitu kan. Dan ya kayak yang aku bilang tadi, Bor, garis besarnya setelah aku sudah dewasa itu, pengalaman hidupku walaupun dulu manja, tapi setelah nggak ada kata manja itu kalau udah ditinggalkan abang kakak gitu kan. Jadi semuanya aku kerjai
Dan efeknya kayak yang aku bilang tadi, sekarang di perantauan aku bisa mandiri, terus aku bisa masak, aku bisa nyuci, semuanya bisa aku lakukan sendiri gitu. Kalau dulu Bor, sebelum aku dewasa, masih SMP nih, ingat kalau aku sama mamaku, kami lagi nonton TV di ruang tamu kan, katanya kayak gini sama aku, Dek, kayaknya kau besok walaupun udah lulus SMA, kau bakalan nggak mau deh merantau, katanya kayak gitu. Hah? Maksud? Aku bilang kayak gitu kan. Iya, biasanya kan anak kecil itu tinggal, nah kayak gitu tradisinya kalau di daerah-daerah kami sana, Bor. Kayaknya masih banyak sampai sekarang kan. Anak yang paling kecil ini memang terlahir menemani kedua orang tua di masa tua gitu kan, tapi tidak berlaku untukku gitu kan. Bahkan lulus SMA aku langsung melanglang buana kuliah gitu, melawan yang namanya peraturan bahwa anak yang paling kecil itu akan tinggal sama orang tua gitu kan, karena aku pengen melihat dunia lain dan aku pengen melihat masa depanku yang indah gitu ya kan, Bor. Gitu kata mamaku. Kau kayaknya nanti, dia menantang, Bor, sama bapakku, ditantangnya aku. Kau pasti besok nggak tahan kau kalau merantau, pasti menangis kau di sana, katanya. Oh tidak, tidak untuk seorang Kana, tidak berlaku itu gitu. Sampai hari ini pun aku masih tetap bahagia di perantauan. Ya, tapi walaupun kayak gitu tetap juga sih aku rindu sama orang tua aku, Bor. Nggak bisa juga aku pungkiri itu ya. Orang tua itu nomor satu gitu. Kalaupun orang itu lagi nggak ada kabar nelpon aku, akulah yang nelpon mereka gitu ya kan, Bor. Karena kalian harus tahu ya, orang tuaku ini sampai sekarang itu harus ada update gitu kan. Kalau aku pulang kerja, nanti dia nelpon gitu kan. Dia bilang, apa aja aktivitasmu hari ini gitu kan. Apa aja yang kau lakukan hari ini, apa aja yang kau makan hari ini, itu masih diperlakukan aku kayak gitu, kayak masih tetap dipandang anak kecil, walaupun aku udah bilang aku bukan anak kecil lagi mama gitu kan, tapi tetap gitu. Dan bahkan kalau orang itu udah nggak nelpon, aku yang nelpon lagi gitu kan. Apalagi aktivitas mama sama bapak hari ini gitu. Kayak memang setiap hari itu kami itu harus update gitu, Bro. Karena nggak bisanya aku update di sosial media itu apa aja aktivitasku. Moms, hari ini aku aktivitasnya mau makan dulu, Moms, gitu kan. Tapi aku bukan tipikal orang yang kayak gitu. Jadi harus dari telepon. Kita itu update-nya dari telepon dengan mamaku gitu kan. Jadi apalagi ya yang perlu diceritakan. Tapi dulu waktu aku kecil, Bor, terlalu banyak kali aturannya aku tengok. Terlalu manja kali kurasa gitu ya kan, Bor. Jadi aku nggak diizinkan ke sungai main-main, mandi-mandi. Karena di dekat rumahku itu nggak jauh ada sungai, Bor. Kawan-kawanku kok diizinkan mandi sama orang tuanya, kok aku nggak diizinkan gitu. Pulang sekolah kok kawanku enak kali berenang ke sungai gitu kan. Kalau aku dulu waktu ke sungai harus izin dulu sama orang tuaku, harus ikutlah abangku ataupun kakakku gitu. Nggak bisa sendiri. Sementara aku pengen kebebasan juga waktu itu kan, Bor. Dan main hujan pun nggak bisa. Nanti kau demam. Terus kalau aku mau pergi pun belum lama udah ngikut mamaku dari belakang nyari-nyari. Di mana si Kana we? Ada kalian tengok tadi si Kana? Kadang-kadang berondok lah aku. Tahu kalian berondok, sembunyi aku biar nggak ditemukan sama mamaku itu, karena aku pengen main-main gitu, main-main panas nggak bisa. Kurasa kalian pun dulu waktu kecil kayak gitu nggak ya? Iya, dikit-dikit aku dicari, Tahu kalian? Menurutku aku itu udah kayak bunga langka yang dilindungi gitu loh, tumbuh dan besar harus terawat gitu. Yang menurut aku itu adalah sebuah hal yang mengekang. Dan kalian tahu sewaktu aku kecil kawanku cuman beberapa aja gitu. Ya karena kayak gitu tadi, awak keluar pun udah langsung dicari gitu kan. Kayak mana awak bisa dapat kawan baru? Ya tapi bagusnya kawanku walaupun hitungan jari waktu kecil sampai sekarang masih berkawan kami, Bor. Tetangga-tetanggaku itu masih bestie sama aku gitu. Sampai aku ke Jakarta pun sama dia gitu, Bor. Itulah saking kompaknya kami. Itu juga manfaatnya aku berkawan yang dipilihkan juga sama orang tua gitu. Karena ya nggak bisa dipungkiri gitu, banyak juga anak-anak yang bandel gitu. Kalau kita berkawan sama yang bandel, ya bakalan bandel juga sih kita ya kan, Bor. Tapi kalau kita berkawannya sama anak yang baik-baik, kita pun baik juga gitu. Bahkan ya karena memang udah terbiasa untuk berkawan dengan orang-orang yang pendiam, orang-orang yang memang baik gitu kan.
ya kawan-kawanku sampai besar puji Tuhannya pun orang-orang baik gitu. Dulu waktu SD, kawanku dari kelas 1 sampai kelas 6 itu satu bangkuku itu juara 1 terus. Iya, seingatku juara 1 terus atau juara 2 dia gitu. Jadi kawan-kawanku memang yang pintar-pintar, cuman aku bukan orang pintar. Bukan yang, kalau dibilang bodoh sih nggak bodoh juga sih gitu, tapi nggak terlalu pintar juga gitu. Dan ya kayak gitu Bor, kawan-kawanku, circle-circleku dulu anak-anak yang memang suka belajar. Dulu pernah loh Bor, aku sama teman-temanku yang pintar-pintar yang juara 1, 2, 3 gitu kan Bor, dipanggil ke rumah guru itu untuk melakukan pengecekan ataupun ngebantu untuk koreksi jawaban dari kawan-kawan yang ujian hari ini. Terus nanti malam kami yang bantu ngecek jawabannya gitu Bor. Karena memang kebetulan guru ini sibuk dan udah tua juga gitu Bor. Dan ya agak lucu juga sih, kami udah tahu duluan siapa yang juara kelas pada saat itu, karena ya kami yang ngecek jawabannya gitu, dipercayakan sama guru itu. Tapi memang waktu SD aku masuk 10 besar terus Bor, juara juga. Kali-kali membela diri juga ya kan Bor. Ya kayak gitulah ceritaku Bor. Udah jam berapa ini, udah malam kali ya. Kayak loncat-loncat gak sih ceritaku? Ya nggak apa-apa ya Bor. Ya karena memang ini mulai cerita lagi gitu. Yang penting adalah cerita kayak mana waktu kecil gitu kan Bor. Nanti di cerita berikutnya kayaknya bakalan lebih terstruktur, karena aku berencana akan tulis dulu ceritanya baru aku sampaikan ke kalian. Karena ini memang kebetulan hari ini aku kepikiran. Lewat dulu motor. Oke, karena memang hari ini aku kepikiran dan hari ini langsung aku buat kontennya gitu Bor. Jadi kurang detail gitu, tapi menurutku kalian bisa dapat juga lah ceritanya kayak mana. Karena menurut aku iya kayak gitu aja sih gitu kan Bor. Ya udah, jangan lupa ya Bor, di like, comment, dan subscribe. Aku udah mau tidur, udah ngantuk kalau aku. Bye.